Karena saya sempat jadi sipil dulu. Kebetulan setelah itu saya sempat, kalau cerita jalan hidup saya sempat nganggur, terus sempat kerja pabrik selama 9 bulan, sempat juga kena pencurian sebelum kerja pabrik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, kembali lagi dengan saya Bribda Yustika sebagai host podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Nah Sobat Pendekar, hari ini kita kedatangan Babin Kamtibmas yang inovatif, kreatif, dan informatif, yang memberikan video-video tentang himbauan dengan kegiatan positif kepolisian melalui media sosial yang dimilikinya, di mana dalam akun YouTube-nya sudah menembus 68,5 ribu subscriber. Biar nggak penasaran, langsung saja kita sapa Bribtu Ahmad Sali Rawana SH, Polisi Pedesaan. Selamat datang Pak Babin di Pendekar Banten Podcast. Ya, selamat datang kembali. Suatu kehormatan juga buat saya bisa diundang di podcast ini ya. Iya, di biasa. Pendekar Banten ini yang sangat luar biasa. Masya Allah. Megah sekali ini. Bisa disapa dulu Pak, Sobat Pendekar Bantennya. Iya, buat teman-teman netizen, Sobat Pendekar Banten, ya terus simak dan tonton terus Sobat Pendekar Banten ini. Ini merupakan konten informasi informatif serta berlandaskan banyak sekali pesan moral dan juga hal-hal yang baik untuk teman-teman yang bisa lakukan sebagai suri tauladan dan juga kepositifan untuk kita berbuat selama hidup di dunia. Betul sekali. Iya. Ini Pak Babin sehari-hari bertugasnya di mana nih Pak? Jadi sehari-hari saya bertugasnya itu keliling ya Mbak ya. Keliling. Saya panggilnya Mbak atau siapa nih? Bebas terserah iya. Pak Babin. Ya jadi ibu aja ya biar lebih sopan ya. Iya. Jadi intinya saya setiap hari berkeliling dari desa ke desa, kampung ke kampung, bahkan sampai saya itu ke luar Serang, ke Paneglang saya pernah. Jadi saya itu ibaratnya kalau saya itu bukan hanya di Petir aja Mbak, karena di Polsek mungkin Petir ya Pak, di Polsek Petir ya bukan. Jadi saya hampir ke semuanya karena saya merasakan apa itu keluh kesah masyarakat. Jadi di dalam diri saya ini memang rekam jejak saya itu saya bukan dari bukan langsung jadi polisi karena saya sempat jadi sipil dulu. Kebetulan setelah itu saya sempat, kalau cerita jalan hidup saya sempat nganggur, terus sempat kerja pabrik selama 9 bulan, sempat juga kena pencurian sebelum kerja pabrik juga. Jadi memang saya itu ketika saya itu ingin jadi polisi, saya ingin benar-benar mengharumkan nama Polri ini di depan masyarakat dan Indonesia terutama gitu. Udah mengalami masa-masa yang seperti itu, jadi ingin membuat masyarakat juga nyaman ya Pak ya dengan kehadiran Polri sendiri. Ya tentu saja, karena masyarakat ini kebanyakan awam dalam hal hukum dan juga dalam hal-hal yang bersifat seperti laka lantas, pencurian, terus juga kurangnya edukasi, terutama edukasi di bidang pelaporan. Nah, jadi masyarakat itu pernah saya menemukan salah satu, mungkin hampir semua, bukan salah satu lagi, hampir semua masyarakat itu tidak mau melapor, padahal dia udah kehilangan gitu, hilang motor, terus hilang hewan, enggan. Takut ya Pak ya masyarakat Takut. tuh. Entah itu karena di dalam pemikirannya ini uang gitu ya, itu ya. Jadi intinya untuk masyarakat ya, saya menghimbau sebagai Babin Kamtibmas, kita tidak usah takut untuk melaporkan segala bentuk kehilangan, Betul. pencurian ternak ataupun hal-hal yang bersifat tindak pidana. Karena di sana itu teman-teman atau masyarakat kita lebih sebagai anggota Polsek itu kita lebih identiknya itu untuk yaitu patroli
mendeteksi dini gitu terutama gitu. Baik nih Pak, kan Pak Babin sendiri kan aktif sekali nih di sosial media ya Pak. Iya benar. Kalau boleh tahu nih akun media sosial yang digunakan untuk membuat konten video ini apa aja nih Pak? Waduh, kalau saya berbicara akun media sosial yang saya digunakan itu banyak sebenarnya, Mbak. Banyak. Iya, banyak. Yang aktif nih Pak. Yang aktif tentunya polisi pedesaan itu. Karena saya dulu sempat akun pertama saya itu teman-teman bisa cek di Tentang itu namanya Salira Channel. Itu dari tahun 2011. Jadi 2011 sebelum YouTube itu mungkin saya jebolannya Ria Ricis sama Atta Halilintar. Oh, masa itu ya Pak ya generasinya itu. Jadi saya itu sebelum saya jadi polisi saya aktif di bidang media sosial mulai dari blog, dulu ada blog. Sebelum ada YouTube ya ada blog dulu sebelumnya. Jadi sering saya juga nulis berita banyak lah. Jadi intinya akun media sosial itu mulai dari Salira Channel, terus Pak Babin TV, terus Subscribe TV, Salira Gaming, Salira Studio, terus Mantap Surantap. Banyak akun. Sudah banyak ya Pak ya ini. Iya, cuma nggak aktif karena yang saya kejar itu bukan uang, Mbak. Karena kalau saya mengejar uang itu nggak akan yang namanya ini menghasilkan. Karena kita itu di sini membuat konten YouTube itu karena ibaratnya ingin menyimpan video kita aja gitu di akun media sosial gitu kan. Kalau misalnya kita udah meninggal gitu kan, oh ini ada nih kita pernah kesini. Meninggalkan jejak ya Pak. Meninggalkan jejak itu yang utama ya. Jadi kenangan-kenangan kita gitu, itu ada kenangannya buat para netizen gitu kan. Kan tadi Bapak sendiri bilang Pak Babin ini sudah aktif dari 2011 dari sebelum menjadi polisi ya Pak. Latar belakang Bapak membuat video-video yang sekarang nih sering diunggah nih apa nih Pak? Oh, yang sering diunggah tentunya itu latar belakang Bapak bikin konten-konten seperti itu. Oh iya, latar belakang saya membuat konten itu karena saya itu adalah karena mungkin sekarang saya adalah anggota Polri ya. Saya ini ibaratnya tugas dan tanggung jawab saya terutama sebagai anggota Polri itu apa. Dan juga di sana juga saya bukan cuma di YouTube doang, Mbak ya. Saya juga aktif di TikTok, di Snack Video. Mungkin dan aplikasi-aplikasi yang lain lah yang kekinian ya Pak. Yang kekinian tentunya. Mungkin ya karena kenapa? Karena sempat juga saya itu latar belakangnya ini karena mungkin ya terutama citra Polri ini ibaratnya lagi turun gitu kan. Waktu sebelum saya jadi sebelum YouTube saya lagi setenar sekarang mungkin ya itu kan yang nonton viewernya 20 juta ya. Itu jadi intinya kalau misalnya ini latar belakang saya ya ingin mengharumkan nama Polri ini untuk masyarakat supaya lebih mengedukasi masyarakat juga gitu kan. Karena masyarakat ini kadang enggan untuk bertanya gitu kan. Kalau kita lebih dekat sebagai Babin yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat menanyakan apa kan nggak mungkin kita di desa doang. Melainkan seluruh Indonesia. Bahkan saya terinspirasi di salah satu anggota Polri yang di Pusdik Binmas, dia adalah memberikan konten, dia selalu memberikan himbauan kepada orang banyak gitu kan. Terus dia yang mengajarkan saya di Pusdik Binmas untuk membuat konten sekreatif mungkin. Dia selalu mendukung saya dan juga bukan saya juga mendapatkan ilmu penyuluhan. Kadang saya selalu posting, kadang kalau saya lagi nggak ada tim, saya nggak pakai tim, saya otodidak gitu kan. Jadi yang melatar belakangi saya itu ya karena diri saya sendiri yang ingin mengharumkan nama Polri ini. Gitu. Luar biasa sekali Pak ya, niatnya mulia, ingin mengharumkan nama Polri, institusi kita. Iya, benar sekali. Nah kalau misal ini kan Bapak Pak Babin ini aktif di YouTube ya? Iya. Tema-tema apa nih Pak yang apa namanya jadi hal yang menarik buat netizen yang sangat menginspirasi para netizen nih. Yang tentunya yang menginspirasi para netizen itu sebenarnya satu hal. Mereka itu pengen polisi ini yang lucu. Bukan polisi yang terlihat
apa nih sangar gitu Kaku kan, ya, Pak, kaku ya. gitu kan. Jadi intinya netizen ini pengen polisi ini yang lucu, tapinya dia itu tegas. Bukan berarti lucu itu lemah. Ya. Jadi lucu tegas. Nah, jadi mereka itu karena pengen mereka itu jarak sama polisi dengan masyarakat terbilang jauh. Kalau misalnya kalau jarak dengan masyarakat dengan Babin itu dekat. Karena kita mungkin bukan cuma di YouTube, saya selalu posting, di Instagram pun saya selalu post kedekatan saya dengan masyarakat. Kalaupun saya di rumah aja kadang masyarakat saya nanya sama saya. Apalagi kemarin sempat begal kasus tawuran. Itu, Pak, saya mau ke sana. Kira-kira Bapak di sana aman nggak? Aman, Pak. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Seru ya, Pak ya. Jadinya seru. kita dekat banget jadinya sama masyarakat ya, Itu Pak. bukan dekat banget, 1000% saya percaya saya dekat sama masyarakat saya karena setiap nomor handphone saya udah sebar sama saya ke masing-masing tokoh masyarakat yang sekiranya membutuhkan perlindungan terutama. Jadi intinya banyaklah gitu pengalaman-pengalaman sama masyarakat gitu. Jadi pola pendekatan kepada masyarakat tuh sekarang berbeda ya, Pak, dengan zaman dulu. Sangat berbeda tentunya. Kalau mungkin sekarang pendekatannya itu yang pertama bermedia sosial. Handphone sekarang semua bukan pakai zaman dulu ya, Nokia bergadget sekarang tuh ya, 6600 Nexian atau mungkin apalah gitu kan. Sekarang udah serba Android gitu kan. Yang notabene itu sekarang malah kitanya ini harus bermedia sosial gitu. Harus mengeksplor ya, Pak ya. Mengeksplor, menginovasikan gitu kan. Menginspirasi terutama. Betul. Nah, itu. Supaya lebih bermanfaat untuk orang lain. Terus saya juga melatar belakangi apa sih kemampuan yang bisa saya tonjolkan di sini? Karena mungkin saya di sini ngedit video semua karena diri saya sendiri. Ya mungkin di samping itu juga sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai Babin Kamtibmas, saya juga di sana memberikan edukasi berupa himbauan dan juga informasi yang benar-benar real gitu. Karena mungkin di sini kebanyakan kita melawan hoax itu lebih banyak daripada melawan yang benar-benar faktanya gitu. Banyak hoax yang harus kita basmi ya, Pak. Iya, itu makanya segeralah buka undang-undang hoaxnya itu ya. Pokoknya di sana teman-teman kalau ada berita-berita yang simpang siur boleh tanyakan kepada babinnya setempat. Nggak boleh gampang percaya. Nggak boleh gampang Pak. percaya, harus apalagi konfirmasi dulu kebenarannya. Apalagi kasus tawuran kemarin itu bukan atau tawuran atau gangster ya. Masyarakat tuh banyak yang berpikiran bahwa tawuran itu kejadian kemarin itu yang dipetir itu bukan karena gangster, melainkan karena tawuran. Yang mungkin sekarang udah saya edukasi juga karena saya cek semua CCTV nggak ada namanya gangster, melainkan tawuran. Tawuran pelajar ya. Tawuran pelajar gitu. Nah, kan tadi Pak Babin bilang kalau ngedit video sendiri ya, Pak. Bikin konten sendiri, ngedit sendiri. Ngedit sendiri, ngameramen sendiri. Mandiri sekali, Pak. Ini saya benar-benar tidak pakai skrip. Saya juga di sini tidak pakai skrip nih. Nggak ada tuh ya, teman-teman. Hebat sekali ya, Pak ya. Saya ini berbicara berdasarkan apa yang saya pikirkan gitu. Ketika saya bikin konten, saya harus gimana nih gitu kan. Itulah namanya motivasi buat teman-teman semua ketika bikin konten ini. Kita tidak harus memikirkan. Nanti kalau memikirkan lurus saja jatuh ke jurang. Gitu. Mengalir ya, Pak. Mengalir aja. Jadi gimmick gitu kalau bahasa anak zaman sekarang tuh. Kebanyakan gimmick ya, Pak. Jadinya kaku. Iya. Mungkin bikin film memang ada standarnya, Mbak. Kalau kita tidak mengalur, saya pernah belajar di bahasa Indonesia ada antagonis, protagonis dan juga banyaklah di sana kan peran-perannya. Memang itu harus mengalur. Ada alurnya. Bedanya halnya seperti saya ya kejadiannya real, ngeditnya real, ngameramen sendiri. Bahkan saya sempat kalaupun saya harus bikin kameramen di sini, sayanya harus di sini gitu kan. Jadi ada yang nolongin bikin kameramen kecil doang. Tolong pegangin HP-nya saya mau ngomong paling gitu. Ada nggak sih Pak teknik-tekniknya yang menarik supaya videonya tuh terlihat menarik? Terlihat menarik. Yang
konten vlog ya. Kita ambil contoh konten vlog. Konten vlog ini yang paling menarik itu penyampaian informasi, artikulasi jelas, dan juga kita itu tidak harus ibaratnya kaku. Ya bikinlah plesetan sekali-kali, bikin orang tuh seakan-akan penasaran. Kalau mungkin himbauan itu saya kan himbauan ke SMA, ke SMP, saya selalu bikin temanya itu apa, bikin orang penarik sesuai dengan apa yang saya pelajari di Pusdik Binmas. Jadi saya itu bikin orang menarik perhatian, kemudian di tengahnya kita bikin plesetan, kita bikin musiknya. Terus juga kalau misalnya ada hal ini, wah ini informatif, langsung mereka subscribe. Tapi kalau misalnya orang-orang nggak kaku, terus inform banget ya. Jadi intinya, harus ada plesetan-plesetan biar orang itu bisa tertarik untuk melihat konten kita. Nggak boring dengan apa yang kita sampaikan ya Pak. Asalkan satu hal, jangan terlalu oper gitu kan. Kalau udah oper itu bahaya nanti. Yang berlebihan tidak baik ya Pak. Iya bahaya itu tentunya. Jadi teknik-teknik itu ya Pak ya yang membuat pembuatan video itu lebih menarik. Iya benar sekali. Nah, dari konten yang Pak Babin buat nih, yang paling menarik nih, apa nih kontennya, tentang apa, terkait apa? Oh, konten yang menarik itu saya sempat bikin film. Kebetulan film itu udah saya sempat ikutin lomba ya ke divisi humas, cuma ya belum rezeki aja gitu kan. Ya semoga aja gitu ke depan saya bisa menggali lagi potensinya ya Pak. Iya, menggali lagi potensi saya supaya ya bisa masuk nominasi terutama ya. Bisa membanggakan Polda Banten ya Pak. Terutama bisa membanggakan Polda Banten karena mungkin saya berkecimpung di wilayah Polda Banten juga ya, terutama itu. Nah, kan Pak Babin ini sering bikin video nih ya Pak. Ada nggak sih Pak pemimpin yang marah gara-gara hobinya Pak Babin buat video-video yang di-share terus ke media sosial ini? Alhamdulillah ya, semua pimpinan saya mulai mungkin selalu berganti-ganti, malah mendukung 1000%. Karena kenapa? Sangat support ya Pak. Sangat support. Bahkan saya dituntut bikin video juga sama Bapak. Misalnya ada pimpinan bikin konten set gitu kan, bikin vlog. Cuma kan saya mungkin karena masih junior, kalau misalnya sama senior juga saya gimana harus izin dulu kan. Jadi gitu. Mungkin itu yang kelemahan saya, mungkin karena saya juga tahu takaran gitu kan. Kalau mungkin sama orang-orang yang lebih tinggi gitu. Sungkan ya Pak. Sungkan saya. Jadi sayanya ini seakan-akan harus minta izin dulu. Takutnya dia kadang-kadang masyarakat juga kadang-kadang ada juga yang nggak mau divideoin. Iya benar. Gitu kan. Jadi ya itu kan gimana dia bisa bicara gitu. Kadang orang bisa bicara, ada orang yang enggak bisa bicara. Itulah suatu kelemahan. Ada yang takut dengan kamera ya. Ada yang takut dengan kamera, padahal kamera ini asik ya. Tidak menggigit ya. Tidak menggigit, cuma mungkin rasa kurang percaya diri. Betul, kurang itu. pede. Iya, bahkan saya juga dulu sempat di Salira Channel bikin edukasi tentang cara menjadi YouTuber. Iya, sempat saya bikin cara mengedit video. Luar biasa. Iya. Itu bisa inspiratif banget ya Pak ya. Iya, karena dulu mah YouTube itu bisa yang namanya itu mengurangi pengangguran, selalu saya sampaikan gitu. Ketika video kita viral satu, kita udah bisa menghidupi kehidupan kita. Contohnya kita bisa gajian lebih dari UMR. Ini serius sih buat teman-teman. Ya, silakan teman-teman berinovasi sebaik-baiknya bikin konten, itu aja sih. Banyak sisi positifnya Pak ya yang banyak diambil sisi dari kreativitas di media sosial ini. Benar sekali. Bahkan kalau misalnya saya juga ikut di kreator YouTuber Banten juga ya, CSB. Mungkin teman-teman di sini udah kenal lah yang namanya itu Ai Astaman, terus Silangit, atau mungkin yang lain-lain, Aplen, itu juga sama ya. Karena saya juga di sana selalu sharing sama mereka juga ya, ikut komunitas YouTuber Banten, CSB. Influencer Banten ya. Mungkin kadang-kadang mereka juga, Pak Babin boleh lihatlah di Silangit ya. Mungkin ada tuh video saya lagi sama Silangit lagi kolaborasi gitu kan. Luar biasa Pak ya, sudah banyak collab dengan influencer lainnya. Bahkan aprak-aprakan saya sama Silangit itu dari desa ke desa, dari kampung ke kampung yang ada di Paneglang sana.
Ya ini serius teman-teman, bisa lihat aja lah di Silangit atau di Banten Kampungku namanya itu. Boleh dilihat ya sobat pendekar. Iya. Nah Pak Babin nih, ada pesan untuk Babin Kamtibmas yang ada di Polda Banten ini agar memiliki jiwa kreatif seperti Pak Babin. Iya. Jadi intinya buat anggota Babin Kamtibmas khususnya di Banten atau mungkin di seluruh Indonesia, kita di sini adalah seorang Babin Kamtibmas yang notabene kita ini adalah sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Kita itu wajib hukumnya kita memiliki akun media sosial karena kinerja kita ini memang benar-benar itu selalu bersentuhan dengan masyarakat. Baik buruk masyarakat kita tahu, dan juga kita juga di sini harus mempunyai jiwa kreativitas. Saya paham betul Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia ini sangat luar biasa kerjanya. Di samping kita juga di sini harus mengisi pelaporan dan lain-lain. Cuma ketika kita bermain ke desa, ketika kita bermain ke tempat pos ronda ataupun ke persawahan, perkebunan, kita pasti megang handphone gitu kan. Ya semoga aja buat rekan-rekan Babin Kamtibmas sadar handphone gitu supaya kita memvideokan walaupun itu sepotong gitu kan, apapun itu bentuknya itu bisa menjadi suatu nilai buat rekan-rekan semua anggota Babin Kamtibmas, dan juga bisa menambahkan sedikit rejeki mungkin dari satu video, mungkin bisa viral dan mungkin bisa tidak gitu. Yang penting kita kun payakun, yakinlah bahwa video kita itu bisa bernilai gitu buat menginformasikan kepada masyarakat semua gitu. Luar biasa Pak pesan-pesannya. Nah sobat pendekar, itu tadi obrolan seru kita dengan Pak Babin, polisi pedesaan. Semoga kisahnya bisa menginspirasi banyak orang, dan untuk sobat pendekar nih yang masih muda-muda bisa mencontoh Pak Babin yang memanfaatkan media sosial dengan sangat positif. Jangan lupa juga untuk dicek akun YouTube-nya Pak Babin. Akunnya apa Pak namanya? Polisi pedesaan. Polisi pedesaan. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Mungkin itu Pak akhir dari podcast kita kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Iya siap. Bisa membuat konten lagi. Terima kasih Pak Babin telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah sobat pendekar, ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan untuk sobat pendekar yang mau request tentang materi yang akan kita bahas, bisa di komen di kolom komentar di bawah. Jauhi kejahatan narkoba dan tetap berprestasi. Salam pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.